Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hakim Mulia, NIM A11 2022 14639. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mempraktikkan sebuah materi dari mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu tentang SQL Join. Nah, berikut ini adalah materinya. Sebelumnya kalian perlu ketahui ya, SQL Join merupakan suatu perintah atau komen yang digunakan ketika kita ingin melakukan operasi select pada dua atau lebih dari tabel dari suatu database ya. Sebelum melakukan praktek, kalian memerlukan sebuah alat, yaitu SAM. Nah, SAM ini bersifat open source, jadi bagi kalian yang belum menginstal, silahkan untuk menginstal terlebih dahulu. Tapi karena di sini saya sebelumnya sudah menginstal, maka kita skip ke langkah selanjutnya ya. Kita langsung jalankan saja SAM-nya. Lalu jika sudah terbuka aplikasinya, kita klik start pada Apache dan MySQL di sini. Tunggu sampai modulnya ini berwarna hijau. Ini baru MySQL-nya yang hijau, tunggu Apache-nya. Nah, ini kan sudah hijau semua ya. Berarti tandanya sudah siap, sudah menyala. Untuk selanjutnya kita klik shell. Nah, jika kita klik shell, maka akan muncul sebuah debug seperti ini. Nantinya kita akan mengetikkan query dari SQL-nya di sini. Nah, untuk langkah pertama kita ketikkan di sini MySQL view root. Kita enter. Nah, ketika kita mengetikkan sebuah query MySQL view root, maka kita akan masuk ke MariaDB. Lalu untuk langkah selanjutnya, karena kita akan latihan, maka kita membuat database untuk latihan terlebih dahulu. Di sini nama database-nya sesuai dengan PPT, yaitu latihan 2 ya. Cara membuat database sendiri adalah dengan cara mengetikkan create database spasi nama database kalian. Karena di sini namanya latihan 2 sesuai dengan PPT, maka sini kita ketikkan create database latihan underscore 2 seperti ini. Jangan lupa kalian beri titik koma pada akhirannya, create database latihan 2. Oke, kita enter. Nah, di sini terdapat query oke, itu tandanya database kalian sudah terbentuk. Tapi jika kalian masih ragu, kalian bisa mengeceknya dengan cara mengetikkan query show database pakai s, show database koma. Nah, di sini sudah tertera ya database yang barusan kita buat, itu latihan 2. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan database latihan 2 ini dengan cara mengetikkan query use spasi nama database latihan 2. Jadi use latihan 2. Oke, ini kan sudah masuk nih. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat database, maka kita akan membuat tabel ya. Di sini ada 2 buah tabel, yaitu tabel kategori dan tabel produk. Nah, kita akan membuat satu persatu di sini. Kita akan membuat tabel kategori terlebih dahulu. Untuk langkahnya, pertama kita ketikkan query create tabel spasi nama tabel yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita isikan kolom-kolomnya. Kita tentukan kolom-kolomnya apa saja. Di sini ada untuk tabel kategori, di sini ada ada dua jenis kolom pada tabel ini, yaitu ID kategori dan jenis. Oke, langsung saja kita praktekkan. Create table
kategori, create table kategori. Oke, kita enter. Ini sebenarnya kalau kita ngetik ke samping sini bisa ya, cuma biar lebih rapi dan biar sesuai sama PPT-nya kita enter aja nih. Create table kategori, terus di sini kalian kurung buka, enter lagi, terus masukin kolom pertama itu ID kategori. Ketikkan ID kategori, lalu tipe datanya pakai char ya. Char ada tiga jenis tiga karakter di sini. Lalu ID kategori ini akan kita gunakan sebagai primary key. Caranya cukup dengan mengetikkan primary key di sini. Primary key. Oke. Kita lanjut, jangan lupa kasih koma ya. Lalu lanjut ke kolom kedua yaitu kolom jenis. Di sini tipe datanya adalah varchar. Berjumlah 20 karakter. Varchar ini menyesuaikan jumlah huruf atau karakter pada nama kolomnya nanti ya. Jadi kalau misalnya ini jenis ada berarti 5 jenis. Ada 5. Jadi enggak 20 beneran itu enggak. Tapi 5 kalau nggak salah ditambah 2 jadinya 7 kalau nggak salah, seperti itu. Lalu kita enter, lalu kurung tutup ya, titik koma. Ya, query oke, ini tandanya berarti tabel kalian sudah sukses dibuat. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel kedua yaitu tabel produk. Untuk caranya sama seperti tadi, kita ketikkan query create table, spasi nama tabel kedua itu produk. Oke, kita enter. Di sini kita kurung buka lagi, enter. Lalu masukkan jenis nama kolom pertama ya, ID produk. Di produk, tipe datanya char 3, lalu akan kita tetapkan lagi sebagai primary key ya. Oke, kita beri koma di sini, kita enter. Lalu selanjutnya ada kolom merek. Tipe datanya ada varchar, kita menggunakan varchar di sini 20, koma. Lalu yang terakhir ada kolom ID kategori. Tipe datanya char 3 ya. 3. Kita koreksi terlebih dahulu. Table produk. Oke. ID produk. Merek, ID kategori. Oke. Kalau sudah, kita kurung tutup, lalu titik koma, enter. Nah, ini kita sudah membuat 2 tabel di sini. Nah, untuk memastikannya kita ketikkan query des kategori. Nah, di sini akan muncul tabelnya ya. Ini adalah tabel kategori. Tadi yang kita akan munculkan tabel yang kedua. Caranya sama, ketikkan des spasi nama tabelnya itu produk. Des produk. Oke, enter. Nah, ini berarti kita sudah membuat 2 tabel di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengisikan data pada kedua tabel ini. Kita akan mengisikan
data pada tabel kategori terlebih dahulu. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita tinggal mengetikkan saja query-nya insert into spasi nama tabelnya kategori. Oke. Insert into kategori. Jika sudah, kita enter. Di sini ketikkan values. Kita enter. Nah, ini kita masukkan data-data sesuai dengan urutan kolomnya. Di sini kita isikan berarti ID kategori ya. 01 ketik ya, jangan lupa koma. Lalu kita isikan kolom jenis handphone. Jika sudah, kurung tutup. Kita cek dulu ya. 01 sini handphone. Oke, jika sudah, kita beri koma di sini, enter. Kita isikan yang kedua. Sini jenisnya laptop. ID kategorinya 2. Laptop ya. Lalu lanjut yang ketiga. Sini tablet. Oke. Lanjut yang keempat. Kamera. Lalu yang terakhir ada gaming. Sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita terakhir ini break titik koma di sini, lalu kita enter query oke. Dan untuk selanjutnya kita coba cek nih, apakah data yang kita isikan sudah masuk ke dalam tabel dan apakah sudah sesuai. Kita akan cek dengan cara mengetikkan query select bintang from, terus nama tabelnya kategori. Oke. Nah, sini kan datanya sudah masuk nih, berarti dalam tabel kategori. Kita cocokkan dulu apakah sudah pas. Handphone, laptop, 03 tablet, 4 kamera. Oke, sudah sesuai. Lalu untuk langkah selanjutnya kita isikan tabel kedua, yaitu tabel produk. Caranya sama, kita ketikkan insert into, lalu nama tabelnya ya, produk, terus enter. Values. Oke, values. Kita enter lagi nih. Terus kita isi sesuai dengan urutan kolomnya seperti tadi. B01, ketik lagi koma, terus mereknya Xiaomi. Sudah, terakhir kolom terakhir nih, ID kategori 001 koma. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu nih baris pertamanya apakah sudah sesuai. B01 Xiaomi, terus ID kategorinya 01. Oke, bener ya. Lanjut, kita isikan yang kedua, B02, mereknya Samsung. Lalu ID kategorinya masih sama, yaitu handphone 001 ya. Lalu yang ketiga ada Asus, mereknya Asus. Lalu ID kategorinya itu 002 atau laptop.
Asus. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Di sini yang keempat itu mereknya Dell. Nah, di kategorinya sama, laptop. Lalu selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu ada Apple. Oke. ID kategorinya 3 atau tablet. Nah, yang keenam ini ada Nikon. Oke. ID kategorinya 4 ya, atau kamera. Dan yang terakhir ketujuh, di sini ada PlayStation. Nah, untuk ID kategorinya di sini 0 titik koma. Ya, kita cek lagi ya. Apakah sudah sesuai? P01 Xiaomi, 01 P2 Samsung, 01 P03 Asus, 02 P04 Dell, 002 P05 Apple, 03 ya, terus P06 Nikon 004, P7 PlayStation 0. Nah, kita pastikan nih apakah sudah sesuai ya. Ternyata sudah sesuai, karena ini menentukan langkah kita selanjutnya ya. Kalau misalnya datanya ini tidak sesuai, nanti akan error atau akan kewalahan kita nantinya. Coba kita enter. Nah, query oke. Lalu kita akan menampilkan tabelnya, apakah data yang barusan kita isi itu sudah masuk ke dalam tabel produknya. Select, caranya seperti tadi, select bintang from nama tabel, from produk. Oke. Nah, oke, Xiaomi. Di sini sudah sesuai, berarti tinggal kita praktekkan ya query-nya di sini. Untuk yang pertama di sini ada inner join. Ya, inner join ini digunakan untuk menampilkan baris-baris data yang sama pada dua tabel atau lebih. Berarti kayak menggabungkan dua tabel jadi satu gitu loh. Ya, langsung sajalah kita praktekkan di sini. Kita praktekkan inner join yang biasa dulu. Caranya kita ketikkan di sini select bintang from produk, lalu inner join n-nya 2 ya, inner join spasi kategori on produk dot id kategori sama dengan kategori dot id kategori. Ya, kita coba koreksi lagi, select bintang from produk, inner join kategori on product.id kategori sama dengan kategori.id kategori. Ya, sintaknya atau query-nya seperti ini. Select bintang from tabel kedua, inner join, lalu tabel 1 kategori on, di mana product.id kategori sama dengan kategori.id kategori. Ya, kita coba enter. Nah, di sini
Ini adalah hasil dari inner join yang pertama ya, atau explicit, dimana data kedua tabel ini akan secara utuh disatukan. Ini adalah tabel yang kedua, dan ini adalah tabel yang ke-1. Lalu untuk selanjutnya adalah implicit inner join. Implicit inner join ini sebenarnya sama aja sih, cuma lebih disederhanakan lagi. Udah langsung aja kita praktekkan. Select bintang from produk, lalu koma, kategori where, select bintang from product, koma ya, koma, select bintang from product, koma, kategori where produk dot id kategori sama dengan kategori dot id kategori, seperti ini ya. Oke, kita koreksi, select bintang from product ini adalah tabel kedua, lalu koma, lalu tabel ke-1 kategori where, di mana, produk dot id kategori sama dengan kategori dot id kategori. Coba kita enter. Oh, sama ding. Oh iya, ternyata inner join antara explicit dan implicit itu jauh beda ya. Saya kira yang implicit itu lebih simple sih, lebih disederhanakan. Ternyata hasilnya sama seperti ini. Berarti tidak ada perbedaan antara inner join yang explicit dan inner join yang implicit ya. Jadi seperti itu, tidak ada bedanya lah. Lalu untuk selanjutnya ada natural join. Natural join ini memiliki kemiripan dengan equi join ya. Pada natural join, kolom yang sama hanya akan dimunculkan satu kali. Oh iya. Ya, langsung saja kita praktekkan. Caranya kita ketikkan query di sini, select bintang from kita enter aja ya. Select bintang, from-nya di bawah sih. From produk natural join spasi kategori. Oke. Berarti select bintang from produk tabel kedua natural join kategori yaitu tabel ke-1. Kita enter. Nah, di sini maka akan dimunculkan penggabungan dua tabel, tapi yang kolomnya itu double tidak dimunculkan. Nah, ini kan kalau digabungkan ID kategorinya ada dua ya. Nah, di sini akan dimunculkan hanya satu kali, seperti itu. Lalu lanjut left join. Di sini left join akan menghasilkan data dari tabel sebelah kiri atau tabel yang disebut pertama pada perintah select. Tidak peduli data di tabel kiri memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kanan, tabel yang disebut kedua atau tidak. Ya, langsung saja kita praktekkan di sini. Oh ya, untuk pertama kita praktekkan left join yang biasa dulu nih. Lalu yang kedua baru yang sederhana. Sini langsung saja kita ketikkan query-nya, select bintang from produk, select bintang from produk left
outer join ya, select bintang, from product, left outer join, spasi, kategori, lalu enter on product.id kategori sama dengan kategori .id kategori, seperti ini. Kita koreksi, select bintang, from product, left outer join, kategori, on product, di kategori. Oke, kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk yang kedua ada yang lebih sederhana lagi, left join tapi yang sederhana. Caranya seperti ini. Kita ketikkan query, select, seperti biasa ya, select product.id produk, produk dot merek, produk dot id kategori, kategori dot jenis, produk.id produk, produk.merek, produk.id kategori, kategori.jenis. Lalu lanjutnya from produk, left outer join ya, outer join kategori. Oke, selanjutnya on produk.id kategori sama dengan kategori .id kategori. Oke. Select product.id produk, produk.merek, produk.id kategori, kategori.jenis. Lalu from product, left outer join kategori, on product.id kategori sama dengan kategori.id kategori. Oke. Ya, seperti ini. Ini kan tampilannya lebih sederhana di sini. Ini berarti kita menyebutkan nama kolom ya, satu persatu. Jadinya tabel query yang terbentuk menjadi lebih sederhana. Oke. Lalu lanjut ke right join. Sini right join akan menghasilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan atau tabel kedua pada perintah select. Tidak peduli data di tabel kanan memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kiri atau tabel yang disebut pertama atau tidak. Pada right join ini juga akan menampilkan data-data dari tabel sebelah kiri yang memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kanan. Baiklah, kita langsung saja praktekkan di sini. Right join ya, tadi kan left join, ini right join. Perintahnya di sini select. Oh ya, maaf, select bintang,
from produk select bintang from produk right outer join kategori, select bintang from produk right outer join kategori on produk.id kategori ya, ID kategori sama dengan kategori .id kategori koma ya. Jadi query-nya di sini adalah select bintang from product right outer join kategori on product.id kategori sama dengan kategori.id kategori. Oke, kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah right join. Oke, sama ya, sama di ini di PPT-nya merek ID. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ini yang lebih sederhana, right join yang lebih sederhana. Sini kita ketikkan seperti biasa select produk select produk.id produk produk.id produk, koma produk.merek koma produk.id kategori koma kategori dot jenis ya. Kita koreksi lagi, produk.id produk, koma produk.merek, koma produk.id kategori, lalu kategori.jenis. Oke, lanjut. From produk right outer join kategori from product right outer join kategori. Oke, lanjut. On produk.id kategori sama dengan kategori.id kategori from product right outer join kategori, lalu on product.id kategori sama dengan kategori.id kategori. Enter. Oke, ini kan jadi tabelnya akan lebih sederhana ya daripada ini. Berarti dengan nama kolom disebutkan satu persatu, maka tabel query yang terbentuk menjadi lebih sederhana. Lalu di sini ada full join. Full join merupakan gabungan nilai antara left join dan right join. Tapi di sini MariaDB nih, ini tidak mendukung konsep full join atau full outer join. Ya, maka kita cukup pahami saja di sini dan kita skip ke langkah berikutnya. Di sini ada yang namanya cross join. Nah, cross join di sini ada dua macam, yaitu cross join explicit dan cross join implicit.
Nah, maka kita akan praktikkan dulu nih yang cross join explicit. Caranya dengan mengetikkan query, select bintang from produk, lalu cross join kategori. Oke, jadi query-nya seperti ini ya, select bintang from tabel kedua cross join tabel ke-1. Kita enter, maka akan muncul seperti ini nih, ada banyak di sini ya. Ini adalah yang cross join explicit. Lalu yang berikutnya ada cross join yang implicit. Nah, ini yang terakhir nih, kurang lebih sama. Tapi coba kita praktekkan di sini. Cuma sepertinya perintahnya ini lebih simple ya daripada yang explicit ini. Tapi kurang lebih sama lah. Ya, langsung saja kita ketikkan di sini, select bintang from produk dot kategori. Oke. Jadi query-nya di sini select bintang from tabel kedua, kategori. Ya, ininya lebih simple sih query-nya yang implicit ini daripada yang explicit. Coba kita enter. Nah, hasilnya kurang lebih sama. Cuma query-nya aja yang beda tadi. Ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya praktekkan dari materi ini ya. Ya, berarti udah nih terakhir yang cross join yang explicit dan implicit tadi yang terakhir. Ya, mungkin itu saja ya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau mungkin penjelasan saya berbelit-belit atau kurang paham, ada kurang mudah untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ainur Hakim Maulia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.